Tidak bisa tidak, skenario Anda harus bagus. Sebab kalau tidak, Anda tidak akan mampu menghasilkan film andalan. Oleh karena itu, mari kita membahas selanjutnya bagaimana menulis skenario jempolan. Hai para filmmaker muda Indonesia. Pada episode yang lalu saya sudah membahas bagaimana teknik penceritaan. Sekarang saya akan membahas hal-hal yang lebih mendetail lagi. Mari. Pada episode sebelumnya, saya telah menguraikan beberapa model penceritaan yang dapat kita pilih. Sekarang saya akan menukik lebih dalam. Secara khusus, syarat apa sajakah yang harus Anda penuhi agar dapat menulis cerita? Tidak banyak. Untuk menjadi penulis skenario, Anda hanya dituntut memenuhi 2 syarat wajib. Syarat pertama, menguasai medianya. Syarat kedua, menguasai teori dan tekniknya. Oke, mari kita kupas satu persatu. Pertama, media. Dalam menulis skenario, media Anda adalah bahasa. Memang, film adalah bahasa gambar. Tetapi dalam menyusun skenario, bahasa gambar tersebut Anda konversi ke dalam bahasa Indonesia. Itu jika film Anda akan menggunakan bahasa Indonesia. Artinya, jika ingin menghasilkan skenario yang baik, Anda harus menguasai bahasa Indonesia secara baik. Apakah Anda sudah tahu kapan kata depan digandeng atau dipisah? Apakah Anda sudah tahu perbedaan saya dan aku? Apakah Anda sudah tahu perbedaan kita dan kami? Apakah Anda sudah tahu penggunaan secara tepat dari dan sendiri? Ini hanya sekedar contoh ya. Jika Anda belum mengetahui hal-hal semacam itu, yang sebenarnya sudah diajarkan oleh guru-guru kita sejak kita masih duduk di bangku SD, berarti penguasaan bahasa Indonesia Anda masih kurang, harus terus di-upgrade. Baik, sekarang perihal syarat kedua, yakni menguasai teori dan tekniknya. Sebuah cerita yang utuh mengandung 5 unsur, yakni tema, konflik, tokoh, latar cerita, alur cerita. Artinya, di dalam skenario yang Anda susun harus terdapat kelima hal tersebut. Jika tidak, sulit membayangkan bahwa skenario Anda bercerita dengan baik. Nah, yang dimaksud dengan tema adalah gagasan utama dalam sebuah karya. Tema yang telah kita tentukan memberi pijakan pengorganisasian plot, tokoh, setting, point of view, simbol, dan seluruh elemen karya. Bagi saya, tidak ada tema besar atau tema kecil. Yang ada hanyalah tema. Ukuran besar atau kecil itu hanya persoalan relevansinya saja pada kita. Jangan lupa, hal atau persoalan yang Anda pilih sebagai tema harus memiliki kekuatan dramatik, harus membangkitkan imajinasi, rasa, dan emosi Anda. Selanjutnya, unsur cerita kedua, konflik. Unsur ini harus ada dan harus mendapat prioritas perhatian Anda. Konflik adalah kekuatan yang berlawanan arah dan menjadikan alur cerita bergerak. Cerita tanpa konflik, ya bukan cerita, itu hanya berita biasa. Ada 2 jenis konflik yang dapat kita olah, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Saya versus Anda ini bersifat fisik, disebut sebagai konflik eksternal, yakni saya dengan hal lain di luar diri saya. Konflik eksternal ini bisa juga tentang manusia versus takdir atau nasib, manusia versus lingkungan sosial, atau manusia versus alam. Saya versus diri saya sendiri ini bersifat psikologis, disebut sebagai konflik internal. Unsur cerita ketiga, tokoh. Ingat ya,
tokoh tidak sama dengan karakter. Karakter artinya sifat atau watak. Dalam bahasa Inggris, tokoh memang character. Character artinya watak si tokoh. Oleh karena itu, tokoh ya tokoh, bukan karakter. Nah, dalam menulis skenario, Anda harus menentukan siapa sajakah tokoh cerita dalam skenario Anda. Jumlah tokoh sesedikit mungkin. Ini tidak termasuk figuran ya, atau orang-orang yang tampak berlalu lalang di layar tetapi sesungguhnya tidak terkait langsung dengan cerita. Anda harus memberi penjelasan singkat tentang masing-masing tokoh, umur, keadaan fisik, serta hal-hal lain yang dapat membantu proses selanjutnya dalam produksi film. Berilah ciri khas atau ciri khusus pada tokoh-tokoh penting Anda. Dalam cerita, ada protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh utama yang menghadapi masalah. Tokoh ini didudukkan sebagai tokoh yang memperoleh simpati penonton karena memiliki sifat yang baik. Antagonis, tokoh penentang tokoh protagonis. Tapi, harap Anda catat, tokoh yang ideal sebaiknya memiliki banyak sisi atau multifaset. Artinya, setiap tokoh dalam skenario Anda memiliki sifat baik dan buruk dengan kadar berbeda-beda. Mereka adalah orang-orang yang dapat melakukan kesalahan karena berbagai alasan. Tidak hitam putih. Yang protagonis sangat baik seperti malaikat, yang antagonis sangat jahat seperti iblis. Itu tidak asyik untuk cerita Anda. Oke? Sekarang unsur cerita keempat, latar cerita atau setting. Cerita yang Anda susun harus jelas settingnya atau tempat dan waktu cerita tersebut berlangsung. Secara keseluruhan, setting atau latar cerita meliputi waktu, menunjukkan kapan cerita berlangsung. Tempat, menunjukkan di mana cerita berlangsung. Kultur, menunjukkan karakter sosial si tokoh, bagaimana ucapan, pakaian, gaya, dan kebiasaannya. Mood atau atmosfer, menunjukkan perasaan apa yang dibangun sejak awal cerita. Misalnya, tragis, konyol, sukacita, atau mungkin sinis. Unsur cerita kelima, alur cerita atau plot. Yang dimaksud dengan plot adalah rangkaian peristiwa yang membangun cerita. Ini menyangkut keterkaitan logis suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Plot meliputi bagian awal cerita, bagian tengah, dan bagian akhir. Berdasarkan struktur plot klasik, bagian-bagian cerita yang Anda susun terdiri atas exposition atau pengenalan, rising action atau tanjakan, climax atau klimaks, falling action atau titik balik, denouement atau penyelesaian. Nah, demikianlah unsur-unsur yang terkandung dalam cerita yang Anda susun. Sekarang, mari kita langsung menulis dalam format skenario. Baiklah, Anda sudah menentukan suatu ide untuk Anda tuangkan menjadi skenario. Apa yang harus Anda lakukan? Tulislah sebuah premis. Premis adalah intisari atau moral cerita. Premis terdiri atas satu atau dua kalimat. Premis diletakkan di bagian depan sebelum sinopsis. Premis ini harus bisa mewakili keseluruhan isi film. Jika Anda menulis skenario film berjudul Pengabdi Iblis, maka premis yang Anda tulis kurang lebih berbunyi, seorang pembantu berusaha merebut harta majikannya dengan cara mengabdi pada iblis. Setelah Anda berhasil menyusun premis, Anda boleh menulis sinopsis. Sinopsis adalah suatu ringkasan cerita. Oleh karena itu, sinopsis harus singkat, padat, dan jelas. Sinopsis ini penting karena akan menjadi pertimbangan pertama bagi produser untuk menentukan cerita tersebut layak diproduksi atau tidak. Di dalam sinopsis harus sudah tergambar dramaturgi atau kompleksitas cerita dengan jelas. Apa yang dipermasalahkan? Bagaimana masalah tersebut membesar? Bagaimana klimaks cerita?
Bagaimana pula penyelesaiannya? Sinopsis film pendek berdurasi 10 hingga 15 menit cukup 1 lembar kertas HVS. Sedangkan sinopsis film panjang dan sinetron miniseri sekitar 3 hingga 5 halaman. Setelah sinopsis beres, Anda boleh mulai menyusun treatment. Treatment merupakan paparan cerita yang belum berbentuk skenario utuh, dikembangkan dari sinopsis. Treatment berisi ringkasan adegan-adegan utama serta deskripsi para tokoh utama, dan bila perlu disertai cuplikan dialog-dialog utama. Jika skenario lengkap terdiri atas sekitar 100 halaman, treatment terdiri atas kurang lebih 10 halaman. Treatment yang Anda tulis, yang kemudian Anda lanjutkan menjadi skenario lengkap, bentuknya seperti ini. Pada bagian pertama setiap scene, kita mulai dengan scene heading, atau boleh juga disebut short heading atau slagline. Scene heading atau short heading atau slagline ini ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Scene ini menunjukkan satu kesatuan tempat dan waktu. Begitu tempat atau waktu berubah, berarti kita masuk ke scene berikutnya. Perhatikan contoh berikut. Eksterior halaman rumah Murti, malam. Beberapa orang pemuda tampak bergerombol. Raut muka mereka menunjukkan kegusaran. Salah seorang pemuda memungut batu dan melemparkannya ke arah jendela. Lemparannya tepat pada sasaran, sehingga terdengar kaca pecah berkeping-keping. Interior, ruang tamu, rumah Murti, malam. Batu yang dilemparkan dari luar tadi menembus kaca, lalu menggelinding dan berhenti di dekat Murti yang meringkuk ketakutan di pojok ruangan sambil memeluk bayinya. Sebuah batu menembus kaca lagi dan jatuh nyaris mengenai badan Murti. Eksterior halaman rumah Murti, malam. Para pemuda terlihat semakin beringas. Mereka bermaksud melemparkan batu-batu lagi. Entah dari mana datangnya, Mbah Sastro melompat ke depan para pemuda. Mbah Sastro, "Stop! Apa yang kalian lakukan ini? Edan! Edan semuanya!" EXT adalah singkatan eksterior, artinya di luar ruangan. INT adalah singkatan interior, di dalam ruangan. Lalu diikuti tempat peristiwa dan waktu kejadian, siang atau malam. Setelah menulis scene heading atau slagline, kita secara mendetail mendeskripsikan atau memberi penjelasan tentang peristiwa apa yang sedang terjadi, yang nantinya akan tampak di layar. Bagian ini kita sebut screen direction. Pada bagian selanjutnya, setelah screen direction, kita menulis dialog atau ucapan para tokoh. Saya ulangi lagi, setiap scene merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada satu kesatuan tempat dan waktu. Dimulai dengan scene heading atau short heading atau slagline, dilanjutkan dengan screen direction, kemudian diikuti dialog. Pada setiap scene, selalu ada penjelasan atau screen direction, namun tidak selalu disertai dialog. Ingat, dialog hanya Anda munculkan jika benar-benar harus, agar film Anda tidak terkesan nyinyir. Untuk menjadi penulis skenario, setidaknya Anda harus memenuhi 2 syarat. Syarat ke-1, menguasai medianya. Syarat kedua, menguasai teori dan tekniknya. Lebih dari itu semua, duduk dan lakukan. Oke, sekarang Anda sudah semakin dekat untuk menjadi seorang penulis skenario. Kita akan melanjutkan diskusi kita pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini. Selamat berkarya, sampai jumpa.